Sahabat Pembelajar, berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas materi pendidikan kewarganegaraan kelas 11 bab terakhir, yaitu bab 6 tentang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Ada 4 sub pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah makna persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, kehidupan bernegara dalam konsep NKRI. Yang ketiga, faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan. Dan terakhir, perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan NKRI. Kita mulai dari yang pertama tentang makna persatuan dan kesatuan. Persatuan artinya ikatan atau perkumpulan berbagai corak mulai dari kalangan, ras, budaya hingga adat istiadat. Yang kedua, kesatuan yaitu suatu hasil dari persatuan yang sudah menjadi utuh atau tidak bisa terpecah belah. Jadi dengan demikian yang dimaksud dengan persatuan dan kesatuan itu adalah bersatunya berbagai corak yang beraneka ragam menjadi suatu kesatuan yang utuh. Selanjutnya kita bahas tentang konsep kesatuan yang dianut Indonesia. Yang pertama adalah aspek alamiah atau sering disebut konsep kewilayahan, dan yang kedua adalah aspek sosial. Aspek kewilayahan ini terdiri dari wilayah darat, wilayah laut, dan wilayah udara. Sedangkan aspek sosial terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Yang selanjutnya, konsep kewilayahan di Indonesia itu adalah wawasan Nusantara. Yang dimaksud dengan wawasan Nusantara itu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan karakteristik wawasan Nusantara yang pertama itu adalah negara kepulauan, artinya suatu wilayah lautan yang ditaburi oleh pulau-pulau besar maupun pulau-pulau kecil. Yang kedua, konsep utamanya adalah manunggalnya wilayah laut darat dengan wilayah udara. Yang ketiga, laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan pelengkap. Dan yang terakhir adalah laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan. Laut bukan pemisah antara daratan dan pulau yang satu dengan yang lainnya. Wawasan Nusantara memiliki sifat. Yang pertama, sifatnya itu adalah manunggal. Artinya, mendorong terciptanya keserasian dan keseimbangan yang dinamis dalam segenap aspek kehidupan, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Yang kedua, menyeluruh. Maksudnya bahwa menjadikan wilayah Nusantara dan rakyat Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh dan bulat serta tidak dapat dipecah-pecah oleh kekuatan apapun. Sekarang konsep kesatuan bangsa dalam aspek sosial. Yang pertama, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Yang kedua, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Yang ketiga, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya. Dan yang terakhir, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Integrasi nasional. Yang dimaksud dengan integrasi nasional adalah suatu proses penyesuaian di antara unsur-unsur saling berbeda yang ada dalam kehidupan sehingga menghasilkan keserasian dalam kehidupan masyarakat. Sekarang, faktor-faktor integratif bangsa sebagai perekat persatuan. Yang pertama, Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Yang ketiga, Sang Saka Merah Putih. Yang keempat, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, bahasa Indonesia. Kemudian, Sumpah Pemuda. Sekarang kita bicara tentang nasionalisme. Yang dimaksud dengan nasionalisme itu adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara.
salah satu unsur nasionalisme adalah patriotisme. Patriotisme itu adalah sikap sudi mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan tanah air, bangsa, dan negara. Ada beberapa ciri patriotisme. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, berjiwa pembaharu. Yang keempat, tidak kenal menyerah. Dan yang terakhir, menempatkan persatuan, kesatuan, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang nomor B, sekarang bicarakan tentang kehidupan bernegara dalam konsep NKRI. Di hakikat negara kesatuan. Negara kesatuan itu adalah negara bersusun tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pusat. Cirinya hanya terdapat satu undang-undang dasar, satu kepala negara, satu parlemen, dan satu menteri atau dewan menteri. Yang kedua, kedaulatan negara ditangani oleh pemerintah pusat baik urusan ke dalam maupun kedaulatan keluar. Yang ketiga, negara hanya memiliki satu kebijakan mengenai masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan keamanan. Kemudian, dalam negara kesatuan menganut dua sistem, yaitu sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Sekarang kita bicarakan yang pertama dulu tentang negara kesatuan sistem sentralisasi. Yang dimaksud dengan sistem sentralisasi adalah semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sementara daerah hanya menjalankan instruksi dan perintah atau peraturan dari pusat. Kelebihannya, yang pertama, keseragaman peraturan di seluruh negara. Yang kedua, kesederhanaan hukum, karena hanya ada satu lembaga yang berwenang membuatnya. Dan yang ketiga, pendapatan dapat digunakan untuk kepentingan seluruh negara. Kemudian kelemahannya, yang pertama, keterlambatan mengambil keputusan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat. Yang kedua, pemerintahan cenderung otoriter karena dia bersifat terpusat. Yang ketiga, peraturan yang dibuat di pusat cenderung tidak sesuai dengan kebutuhan daerah. Dan selanjutnya, sering terjadi keterlambatan respon pemerintah pusat. Kemudian kita bicara sekarang kehidupan bernegara dalam konsep NKRI dalam sistem desentralisasi. Negara kesatuan sistem desentralisasi itu artinya penyerahan kebijakan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah supaya mengatur rumah tangganya sendiri. Kelebihannya yang pertama, pembangunan daerah akan berkembang sesuai dengan kekhasan daerahnya. Yang kedua, peraturan dan kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah. Yang ketiga, pemerintahan berjalan lancar karena tidak menumpuk di pusat. Dan yang terakhir, partisipasi rakyat terhadap daerah itu akan meningkat. Kemudian kelemahan dari sistem desentralisasi. Yang pertama, terjadinya ketidakseragaman aturan dan kebijakan antara pusat dengan daerah. Kemudian pembangunan tidak merata. Desentralisasi teritorial cenderung timbulnya paham kedaerahan. Dan yang terakhir, kemajuan daerah-daerah dapat beragam dan tidak merata. Sekarang kehidupan bernegara dalam konsep NKRI dilihat dari negara sistem federal. Yang dimaksud dengan negara sistem federal itu adalah bentuk pemerintahan di mana beberapa negara bagian bekerja sama dan membentuk kesatuan yang disebut dengan federal. Masing-masing negara bagian memiliki beberapa otonomi khusus dan pemerintahan pusat mengatur beberapa urusan yang dianggap
nasional. Kelebihannya, yang pertama, kewenangan pejabat daerah lebih luas sehingga diharapkan lebih kreatif. Yang kedua, tokoh daerah di tingkat nasional merata, berasal dari seluruh daerah. Dan yang ketiga, daerah yang memiliki potensi alam yang baik bisa lebih cepat berkembang. Kemudian yang selanjutnya adalah kehidupan bernegara dalam konsep NKRI. Sistem negara federal dilihat dari kekurangannya atau kelemahannya. Yang pertama, tidak semua bidang dikendalikan pusat sehingga terjadi kesenjangan dalam bidang yang urusannya diserahkan kepada daerah. Yang kedua, kualitas tokoh nasional tidak terjamin karena yang diutamakan merupakan perwakilan daerah. Kepemimpinan pusat dan daerah bisa tidak sejalan karena merasa memiliki kepentingan masing-masing. Dan yang terakhir, kesejahteraan rakyat bisa tidak merata sehingga terbentuk kelompok daerah kaya, daerah miskin, atau daerah sedang. Kemudian kita lanjutkan pada konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar 45. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dan ditegaskan lagi pada pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Dasar 45 khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Sekarang keunggulan NKRI. Yang pertama, jumlah potensi penduduknya cukup besar. Yang kedua, memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan. Yang ketiga, dalam pengembangan wilayah, kita mempunyai konsep kawasan Nusantara, letak wilayah yang sangat strategis, dan keindahan alam yang dimiliki oleh Indonesia sudah terkenal sampai ke mancanegara. Subpokok bahasan C, faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Faktor pendorong. Yang pertama itu adalah faktor memperkuat persatuan dan kesatuan dalam NKRI yang terdiri dari Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga NKRI, yang keempat Bhinneka Tunggal Ika, dan yang terakhir Sumpah Pemuda. Kemudian faktor penghambat, yaitu faktor yang berpotensi menghambat persatuan dan kesatuan NKRI. Yang pertama, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika disampaikan sebagai faktor pendorong. Kalau salah mengelola, maka akan menjadi faktor penghambat bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, letak geografis. Letak geografis di samping memiliki kelebihan, memiliki keuntungan, di balik itu ada kerugian yang bisa didapatkan oleh Indonesia kalau tidak mampu mengelola letak geografis ini karena banyak negara yang berkepentingan terhadap Indonesia. Yang kedua, etnosentrisme, yaitu paham di mana mengukur kebaikan orang lain, daerah lain dengan kebenaran dirinya sendiri, kelebihan dirinya sendiri. Hingga ini akan menjadi faktor penghambat dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Yang selanjutnya, melemahnya nilai-nilai budaya bangsa. Dan yang terakhir, pembangunan yang tidak merata. Sekarang yang terakhir, yaitu subpokok bahasan perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, menumbuhkan sikap toleransi. Yang ketiga, cinta tanah air. Yang keempat, menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara
sesuai dengan konstitusi, kemudian menghormati orang lain dan tidak memaksakan kehendak. Nah, demikian sahabat pembelajar, materi terakhir dari pendidikan kewarganegaraan kelas 11 kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya, semoga berguna bagi sahabat-sahabat pembelajar semua.